Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Bawari Kaslah dengan NPM 1001010217097. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil KKL saya dengan judul Prosedur Penyebaran Pundi Akhirat dan Penjemputan Donasi di Pusat Zakat Umat Kota Bandung. Selanjutnya di sini ada profil singkat Pusat Zakat Umat Kota Bandung. Pusat Zakat Umat Las Persatuan Islam adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah atau ZIS yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan juga ekonomi. Pusat Zakat Umat didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 552 tahun 2001 dan SK Kementerian Agama RI nomor 865 tahun 2016. Serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional. Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS secara amanah, profesional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di berbagai wilayah di Indonesia. Pusat Zakat Umat mendirikan kantor perwakilan, kantor layanan, dan kantor layanan pembantu di berbagai daerah di Indonesia. Kantor perwakilan, kantor layanan, dan kantor layanan pembantu tersebut berfungsi untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada sejarah singkat Pusat Zakat Umat Kota Bandung. Pusat Zakat Umat, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan sodaqoh yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pusat Zakat Umat dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yaitu SK Menteri Agama RI nomor 552 tahun 2001. Pusat Zakat Umat atau PZU didirikan pada tahun 2001 yang didukung oleh amil zakat profesional dan amanah. Pusat Zakat Umat menetapkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sodaqoh secara amanah, profesional, dan transparan demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, PZU sebagai organisasi pengelola zakat sejak waktu dibentuknya sudah berkiprah dan mengabdi untuk kepentingan umat. PZU sebagai institusi sosial yang keberadaannya memberi nilai manfaat bagi umat, tentu saja masih tetap bertahan sampai sekarang dan masih tetap ditumbuh kembangkan serta turut mendeterminasi dalam menjaga dan menyelamatkan umat baik dalam bidang ibadah maupun sosial. Perorganisasian dalam pengelolaan zakat, infak dan sodaqoh sejak dibentuknya PZU tahun 2001 hingga kini berhadapan dengan berbagai hambatan dan tantangan. Pada masa awal perintisan, masalah perorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang relatif sederhana, namun pengelola ZIS pada masa perintisan itu dapat dinilai cukup berhasil. Hal itu dikarenakan faktor manusianya atau SDI sebagai amil yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dalam tataran konsep, begitupun juga dalam tataran aplikasinya. Pada fase pengembangan, di tengah perkembangan dunia yang semakin modern dewasa ini, dan ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PZU mesti beradaptasi dengan perkembangan modernisasi organisasi. Karena hal ini merupakan keniscayaan bagi setiap institusi sosial kemanusiaan. Karena organisasi adalah sebuah bentuk kerjasama antar manusia yang digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran tertentu. Pusat Zakat Umat memiliki 5 program unggulan, yaitu Umat Peduli, Umat Pintar, Umat Soleh, Umat Mandiri, dan Umat Soleh. Selain itu, PZU memiliki kantor perwakilan dan kantor unit di Indonesia. Sekian sejarah singkat mengenai Pusat Zakat Umat Kota Bandung. Selanjutnya, di sini ada visi, misi, moto, strategi, dan tujuan Pusat Zakat Umat Kota Bandung.
Yang pertama ada visi. Untuk visi PZU itu sendiri yaitu menjadi lembaga yang amanah, profesional, dan transparan. Selanjutnya di sini ada misi. Untuk misi PZU ini ada beberapa poin. Yang pertama, membangun kesadaran umat untuk membayar ZIS melalui lembaga. Selanjutnya, mengoptimalkan potensi ZIS di lingkungan umat Islam yang berorientasi pada pengembangan produktivitas pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Selanjutnya, menumbuh kembangkan dan mendayagunakan potensi ZIS melalui program-program yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya, membangun sinergi program dengan lembaga-lembaga dalam rangka mengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, memberikan karya nyata dalam pembelaan terhadap mustahik, kelompok duafa, dan mustadafin. Untuk selanjutnya di sini ada moto. Untuk moto PZU sendiri yaitu menyelamatkan zakat umat dan menyelamatkan umat dalam berzakat. Lalu di sini ada strategi. Untuk strategi PZU ini sendiri sama seperti sebelumnya ada beberapa poin-poin. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu pemahaman visi dan misi bersamaan dengan memberikan arahan kepada amilin, meningkatkan profesionalisme amilin, serta meningkatkan keterampilan amilin pusat zakat umat. Selanjutnya, perspektif kegiatan internal. Semua kegiatan internal diarahkan kepada kepuasan dan kepercayaan muzaki dan mustahik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Lalu perspektif pelanggan, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan dan kemudahan kepada muzaki dalam menunaikan kewajiban untuk membayar ZIS kepada mustahik dalam memperoleh haknya. Baik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu perspektif hasil akhir, yaitu pengelolaan ZIS harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga tercapai tujuan menyelamatkan zakat umat dan menyelamatkan umat dalam berzakat. Dan yang terakhir itu adalah tujuan. Tujuan dari PZU juga memiliki beberapa poin-poin. Untuk yang pertama, terwujudnya pengelolaan dana ZIS dari masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, terciptanya kesadaran umat untuk membayar ZIS melalui lembaga. Selanjutnya, terbentuknya sinergitas dengan lembaga-lembaga melalui program-program produktif. Selanjutnya, terciptanya karya nyata dalam pembelaan terhadap mustahik, kelompok duafa, dan mustadafin. Selanjutnya, terkelolanya dana umat sesuai dengan skala prioritas mustahik. Dan yang terakhir yaitu terjaganya umat Islam dari pendangkalan akidah akibat dari masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi keumatan. Baik, di sini ada struktur organisasi Pusat Zakat Umat Kota Bandung. Bisa dilihat, di sini ada direktur utama, direktur eksekutif, dan selanjutnya ada direktorat keuangan dan sumber daya, ada juga direktorat fundraising, ada juga direktorat marketing komunikasi, direktorat dan juga direktorat empowering. Untuk staff-staffnya bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya di sini ada demografi PZU Kota Bandung. Untuk letak kantor PZU sendiri berada di Kota Bandung, berada di Kota Bandung, di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 2-4, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Baik, selanjutnya pelaksanaan dan hasil kegiatan. Mahasiswa KKL diwajibkan datang pada pukul 09.00 dan diperkenankan pulang pada pukul 15.00. Untuk busana yang harus digunakan selama pelaksana KKL adalah pakaian yang sopan dan rapi, seperti kemeja dan baju koko, dan lengkap dengan rompi institusi PZU. Untuk pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa KKL saat itu beragam atau tidak menentu, tetapi fokus dengan apa yang dikerjakan. Untuk pekan pertama, mahasiswa KKL ditempatkan di bagian pelayanan yang ditugaskan untuk membantu mengarahkan para muzaki yang ingin berzakat dan para mustahik yang ingin meminta santunan. Kemudian di pekan kedua dan seterusnya, mahasiswa KKL ditugaskan untuk melakukan kegiatan silaturahmi secara intensif
dan berkala ke donatur, majelis taklim, dan menyebarkan pundi akhirat, serta bertanggung jawab atas penjemputan donasi dan pemetaan wilayah penjemputan donasi. Terkadang mahasiswa KKL pun membantu bagian keuangan untuk menghitung dan mendata jumlah uang yang terkumpul dari hasil donasi. Berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak Pusat Zakat Umat Kota Bandung kepada mahasiswa KKL, alhamdulillah eh, telah menyelesaikannya dengan baik. Setiap target dan tugas-tugas yang diamanatkan sudah dikerjakan dengan baik. Tentunya hal tersebut didukung oleh rekan KKL serta para karyawan yang turut membantu serta dalam membimbing di setiap pelaksanaannya. Selanjutnya ada target dan pencapaian. Pekerjaan yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa KKL itu beragam atau tidak menentu, tetapi fokus dengan apa yang dikerjakan. Untuk lahan pertama, penulis ditempatkan di bagian pelayanan yang ditugaskan untuk membantu mengarahkan para muzaki yang ingin berzakat dan para mustahik yang ingin menerima santunan. Kemudian di pekan kedua dan seterusnya, kita ditugaskan untuk melakukan kegiatan silaturahmi secara intensif dan berkala ke donatur, majelis taklim, dan menyebarkan pundi akhirat, serta bertanggung jawab atas penjemputan donasi dan pemetaan wilayah penjemputan donasi. Terkadang kita juga membantu bagian keuangan untuk menghitung dan menata jumlah uang yang terkumpul dari hasil donasi. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Zakat Umat, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan sodakoh yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Selanjutnya, saran dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Zakat Umat Kota Bandung, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kantor Pusat Zakat Umat Kota Bandung dirasa masih kurang menerapan protokol kesehatannya. Jadi sebaiknya disediakan termogan untuk mengecek suhu tubuh setiap karyawan, peserta KKL, maupun muzaki dan mustahik. Juga hand sanitizer di gerbang pintu Pusat Zakat Umat dan beberapa pintu masuk yang sekiranya akan dilewati oleh banyak orang. Juga membekali hand sanitizer untuk karyawan atau peserta KKL yang akan menjemput dana. Untuk selebihnya, pelaksanaan KKL di kantor Pusat Zakat Umat Kota Bandung ini dirasa sudah sangat baik menurut saya pribadi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.